Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai guys, buat kalian yang sering nonton pasti udah pada hafal deh tempat dimana gue sering top up segala kebutuhan. Mulai dari apa? Top up game, top up pulsa, sampai layanan streaming. Apalagi kalau bukan di itemku. Karena itemku adalah pasar jual beli online terbesar dan terpercaya di Indonesia. Jujur nih, setelah kenal dan selalu top up lewat itemku, semuanya nih gue merasa jadi lebih gampang aja. Dimudahkan banget dengan itemku ini. Ya soalnya bener-bener banyak banget pilihannya nih, kita liatin ya. Nih sebanyak ini pilihannya gengs, ada konsol games, ada pulsa dari berbagai operator, kode voucher, streaming, app, PC game, mobile game. Ini kita coba mau beli Free Fire ya, gue lagi main Free Fire. Pilih aja kalian mau top up yang berapa. Pilihan metode pembayarannya juga banyak, kita pakai BCA dan udah langsung bayar aja semudah itu. Tuh, mudah dan cepet banget kan prosesnya. Jadi kalian nih bisa top up segala kebutuhan kalian lewat itemku aja, udah nggak perlu repot-repot lagi. Langsung aja berarti ya, klik link yang ada di bawah untuk kalian bisa akses ke itemku. Saatnya bikin yang basi jadi shabby, mainkan dengan itemku. Halo para sekte perkumpulan Mr. Things. Nah, untuk memuaskan hati kalian nih akan asupan kasus yang bikin merinding, ada nih sebuah kasus dari sekte sesat pemuja setan. Aduh, siap-siap mual ya kalian ya. Abisnya di sini definisi dari jorok, gila, dan weird. Dan tenang gengs, langsung aja ya dari awal ceritanya. Ada pasangan suami istri bernama Timothy Lawson dan istrinya tuh namanya Cynthia, di mana mereka punya anak laki-laki bernama John Alexander Lawson dan tinggal di San Francisco itu mereka. Sewaktu John kecil, dia menghabiskan 2 tahun pertamanya di San Francisco, sampai kemudian orang tuanya ini memutuskan untuk pindah ke North Carolina, dan akhirnya John tuh sekolah di sana. Sampai akhirnya si John ini menginjak kelas 2 SD, masalah pun mulai muncul nih di kehidupannya si John. Karena di awalnya orang tuanya jadi udah sering ribut, yang membuat rumah tangganya tuh gonjang-ganjing gengs. Ujung-ujungnya mah bisa. Ya namanya keadaan broken home begini, pasti ngaruhnya ke anak juga ya. Jadinya pada saat itu si John ini sampai nggak naik kelas dan harus ngulang di kelas 2 SD. Lu bayangin, ada nih kelas 2 SD tapi anaknya kagak naik kelas suruh ngulang. Itu kan sesuatu yang jarang terjadi nggak sih? Nah setelah pisah, sang ayah ini akhirnya meninggalkan ibu dan anaknya tuh si John. Hingga akhirnya pokoknya singkat cerita John berumur 12 tahun, ibunya si Cynthia tuh menikah lagi dengan pria namanya John Larry James. Tapi ternyata setelah punya ayah tiri ini berarti ya, kehidupannya John kecil ini tidak kian membaik. Saatnya umur 13 tahun, atau berarti sekitar John udah SMP tuh, dia mulai jadi alkoholik gengs, umur 13 tahun. Bahkan dalam sehari ini masalahnya, dia bisa minum 12 kaleng bir. Ih, kembung gak tuh? Kita aja minum nih seharian belum habis-habis udah kayak mau kembung perut. Ntar ya aus tapi. Nah pokoknya ternyata si John ini tuh tumbuh menjadi anak nakal karena dia ngerasanya ditelantarin dan tidak disayang sama orang tuanya. Mau ya sama ayah kandungnya, sama ibunya atau ayah tirinya, itu dianggap semuanya nggak ada yang perhatian sama John. Cuek bebek begitu. Padahal kan aku mau dimanja-manja, tapi ibu bapak cuek-cuek aja. sampai udah tambah gede nih otomatis, John ini kan makin rebel gitu kelakuannya ya. Saking badelnya, dia keluarin lah dia dari sekolah waktu SMA. Dan setelah udah di drop out tuh, John ini kagak ada tobat-tobatnya nyari usaha apa kayak kerja apa gitu kayak. Daripada gabut nggak jelas doang kan kagak sekolah. Ya tapi akhirnya kerja sih ya. Cuma kerjanya itu loh gengs, jauh bener dari kata tobat. Soalnya dia jadi pengedar dan jadi narkoboy juga. Ya namanya orang udah jadi pemakai, kan kadang emang otaknya suka jadi konslet ya. Dari situlah si John ini mulai melakukan hal-hal aneh berbau-bau satanisme. Di tahun 2002, John sampai mengganti namanya, tapi ini gantinya secara legal. Maksudnya serius ya. Kalau di sini berarti ada adegan harus daftarin ke kelurahan begitu. Bukan misalkan kayak asal ganti nama seenaknya aja, ditilang polisi ditanya namanya siapa. Anti pak. Tapi pas dilihat KTP-nya, loh kok Anto? Siapa nama kamu sebenarnya? Siap, saya Anto. Nah kalau si John di sini ganti namanya tuh jadi Pazuzu Ila Algarat, di mana Pazuzu di sini artinya bukan kayak Mipan, Zuzuzu. Kagak ada lucu-lucunya begitu. Karena Pazuzu di sini artinya serem, geng. Yaitu raja dari segala iblis. Ih, takut banget nggak tuh punya nama begitu. Ya nama adalah doa. Kelakuannya beneran kayak iblis. Karena semenjak ganti nama tuh, kelakuannya John atau sekarang nyebutnya kita Pazuzu berarti dia ya, makin aneh-aneh aja udah kelakuannya. Sampai-sampai dia didiagnosa mengidap namanya tuh agorafobia, yaitu gangguan di mana si penderita
penderitanya merasa sering cemas dan takut kalau berada di tempat yang tidak nyaman. Pokoknya kalau tahu-tahu dia merasa tidak nyaman berada lagi di busway begitu, langsung nih dia panik gitu, gemeteran. Nah selain itu, dia juga didiagnosa mengidap schizophrenia juga, gengs. Jadi double tuh mental health issue-nya, yaitu dimana dia jadi tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang hayalan, karena terus-terusan berhalusinasi dan delusi sampai nggak bisa berpikir jernih. Dan di tahun yang sama setelah tadi diganti nama dan didiagnosa dengan dua hal tadi, ibunya ini Cynthia bercerai dengan ayah tirinya. Jadi cerai kedua kalinya tuh, yang mengakibatkan Pak Zuzu dan ibunya itu mengalami ekonomi yang sangat sulit karena kondisinya udah nggak ada yang ngempanin mereka lagi. Ayah tirinya udah nggak ada, sementara ibunya nggak kerja. Pak Zuzu jadi makin stres dan mengkonsumsi obat-obatan dari dokter karena tadi dua mental health issue-nya ya. Tapi ditambahin juga sama dia obat-obatan yang tadi tuh dia jualin ke dia pengedar. Jadi semuanya dia tenggak gitu. Sembuh kagak, makin gawat. Iya lah, kebanyakan obatnya sampai obat-obat aneh juga ditenggak. Lama-kelamaan ini makin halu. Pak Zuzu penampilannya juga berubah. Dia udah berhenti mandi dan gosok gigi. Sampai-sampai rambutnya jadi gimbal karena gak pada keramas. Alisnya juga dicukur tuh. Giginya diruncing-runcingin sampai bertajam gitu kayak vampir. Lidahnya juga sampai dibelah yang biar bercabang kayak ular begitu. Dan badannya dia tato tuh penuh dengan simbol-simbol satanik. Kayak ada angka 666, terus kepala Baphomet yang serem-serem begitulah. Nah, alasan dia melakukan semua hal itu karena dia percaya katanya kalau hal yang dia lakukan itu bisa menambah kekuatan supranaturalnya sebagai pengikut satanik. Ya nggak usah heran ya kalian ya. Emang udah halu total ini orang udah. Apa kabar dunia beneran ini ceritanya? Sampai-sampai saking terlalutnya dengan dunia satanisme itu. Kalau lagi bulan purnama nih di setiap bulannya, dia nih akan beli kelinci. Kelinci masih hidup, terus nanti itu kelinci dia bawa ke sungai yang ada di dekat rumahnya. Dan di situ dia akan melakukan ritual dengan memakan hati kelinci tersebut yang katanya biar ilmunya makin kuat. Ternyata di luar negeri ada begitu-gituan ya. Cuman bedanya kalau di sini biasanya pakai ayam cemani hitam tuh. Nah kalau di sana susah kali ya nyari ayam cemani hitam, kagak ada, jadi pakai kelinci aja. Tapi ya gengs, dengan segala keabsurdannya itu dia kagak pernah mandi juga ya. Pak Zuzu ini punya pacar loh. Malu gak sih dengernya? Gue merasa tertampar dah. Dia aja yang kagak gosok gigi, kagak mandi, kagak pernah keramas sampai rambutnya gimbal. Pacarnya dia punya dua. Lah kita satu aja nihil. Ya udah deh, besok gue gak usah gosok gigi juga kali ya. Biar pingsan lu dengerin kita ngomong. Nah pokoknya di antara dua pacarnya itu, salah satunya ada yang bernama Amber Brudge, atau biasa panggilannya tuh Bubbles gitu, panggilan sayangnya. Nah si Amber ini awalnya sebenarnya merupakan anak yang periang, cewek baik, dan temennya juga banyak. Tapi semenjak kenal sama si Pak Zuzu, kelakuannya ikutan aneh udah. Dia ikut-ikutan tuh nyukur kedua alisnya macam kayak mau ngeliat tuyul, terus berhenti mandi dan gosok gigi juga. Cewek loh ini loh. Sampai-sampai giginya ikut-ikutan diruncing-runcingin. Biar dikata apa sih? Kebanyakan nonton ganteng-ganteng serigala di SCTV gua rasa dia nih. Giginya kan pada runcing-runcing gitu kayak gitu. Ngapain gue praktekin juga ya, aneh gue. Ya karena berarti mereka udah masuk ke dalam dunia satanisme nih. Pak Zuzu mulai terobsesi sama ada pemimpin sekte legendaris zaman tahun 60-an zaman dulu. Namanya Charles Manson kalau kalian tahu. Gue pernah bahas dulu sebenarnya mengenai Charles Manson ini. Tapi dihapus sama YouTube. Katanya dia bilang, terlalu sadis caramu. emang kadang YouTube suka sensitif ya. Yaudah, pokoknya akhirnya si Pak Zuzu ini sampai niruin tuh apa yang dilakukan Charles Manson. Ujung-ujungnya si Pak Zuzu membuat kelompok sektenya sendiri dan menjadikan rumahnya sebagai base camp untuk teman-teman sataniknya nih pada ngumpul. Sampai-sampai selain tadi pacarnya Amber ya, ada juga permaisuri lainnya nih, namanya Crystal Nicole. Makanya tadi gue bilang Pak Zuzu pacarnya aja sampai dua. Dimana dua-duanya itu disuruh tinggal bareng sama dia satu rumah. Kalau kalian nanya, emang kalau teman-temannya datang di sana aktivitasnya mereka pada ngapain sih? Ya macem-macem gengs. Mulai dari ngobat bareng sampai kumpul kebo bareng. Ini maksudnya begituan rame-rame sama teman-teman yang comot sana comot sini, terserah mau siapa lu. Bebas aja pilih. Kalau kalian pernah nonton teman cerita yang mengenai gereja setan, ya ini juga kejadian real, tapi terjadinya di luar negeri kali ini. Karena ini ada kelompok yang memang menganut satanisme. Masalahnya tapi kan itu sebenarnya tadi dijadiin base camp kan rumah emaknya. Ya jadinya ibunya Pak Zuzu, Cynthia tadi tuh masih tinggal di situ juga. Kebayang gak sih lu misalkan lu punya anak nih, tinggal bareng sama anak lu kan ya. Abis bangun tidur begitu kan masih kayak krep-krep. Pas buka pintu, ngeliat anak lagi begitu sama temen-temennya begitu. Rame-rame. Lah, apakah kacau banget pemandangannya? Ini kacau banget juga ceritanya. Saking kacaunya lagi, Pak Zuzu ngebolehin semua orang buat buang sampah. Di mana aja udah terserah, udah buang-buang. Pipis juga di sembarang tempat, udah lu pipis aja di situ. Sampai
buang air besar juga terserah udah. Kayak nggak ada aturan sama sekali itu rumah. Lebih-lebih dari YOLO ini judulnya, gengs. Nah, sebenarnya kalau lagi ngumpul-ngumpul nih, mabok-mabok bareng, Pak Zuzu itu suka nyeritain hal aneh. Dan yang serem-serem ke teman-teman sataniknya nih. Katanya dia cerita, kalau dia pernah membunuh macam-macam PSK yang habis dia pakai. Lalu dia makan tuh tubuhnya mereka. Ya tentunya pada saat diceritain begitu ya, teman-temannya si Pak Zuzu nganggapnya kagak bener. Namanya juga orang lagi mabok, lagi ngobat, pasti ngomongnya udah ngaco itu. Lah yang cerita ngawang, yang dengerin juga kayak iya ngawang juga. Tapi sampai ada beberapa anggota yang memang ya beberapa kali pernah datang ke rumah itu pun tahu-tahu menghilang. Yang pertama ada namanya Josh Wetzler. Awalnya si Josh ini sebenarnya dikenal orang yang baik, tulus, riang, ya normal lah. Nah, waktu di tahun 2006, Josh ini punya istri namanya Stacy. Mereka ini memulai bisnis peternakan kuda. Namun sayangnya memang di tahun 2008, bisnis mereka ternyata tidak berjalan dengan baik dan akhirnya bangkrut kelilit utang. Dan hal itu mempengaruhi hubungan mereka yang membuat mereka ini sepakat buat bercerai tapi cara baik-baik nih. Karena satu sama lain masih sering berkomunikasi. Akhirnya udah nih ceritanya Stacy pindah dan kerja di peternakan lain. Sedangkan si Josh ini hidupnya luntang-lantung dengan status nganggur, nggak punya pekerjaan. Ya namanya mungkin untuk hidup bertahan ya, biar bisa mendapatkan uang, Josh ini nekat jadi pengedar. Nah dari situ makanya dikenal sama Pak Zuzu. Dan suatu saat akhirnya dia ketangkap nih sama polisi, tapi pada saat itu dia hanya dijatuhi hukuman percobaan aja. Nah sampai suatu hari di bulan Juli 2009, tahu-tahu polisi nemuin mobilnya Josh tuh terlantar gitu aja di parkiran dengan kondisi kunci mobil ini masih nyolok tuh di pintu mobilnya loh geng. Dan jendelanya juga sedikit kebuka. Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa, Joshnya ini hilang. Sayangnya pada saat itu si polisi nggak langsung ngabarin istrinya Stacy karena dianggap ini udah mantan istri ya, udah nggak berhubungan. Karena kan mereka memang statusnya udah cerai. Dan Stacy yang sebenarnya kan jatuhnya mereka sering kontak-kontakan, tapi tahu-tahu nggak dapat kabar nih dari si Josh. Awalnya nggak curiga juga. Soalnya pada saat itu si Stacy ini mikirnya, oh si Joshnya emang nggak hubungin gue, lagi ngumpet kali ya dari polisi, punya masalah kali dia. Kan sebelumnya juga sempat ketangkap soalnya ya. Padahal sebenarnya si Josh mah bukan ngumpet, tapi ntar dulu tapi kita spillnya ya. Pokoknya setelah itu 3 bulan kemudian ada lagi nih pria berusia 31 tahun bernama Tommy Welch. Nah di tanggal 3 Oktober 2009, Tommy ceritanya mau mampir ke apartemen adiknya ada namanya Rusty gitu. Katanya gua mampir ya abis pulang kerja ntar. Tapi pas ditungguin sama si Rusty nih sampai jam 6 sore kagak datang-datang tuh kakaknya. Padahal si Tommy ini tipe-tipe yang nggak pernah telat. Kalau udah janji pasti ditepati. Masalahnya sampai besokannya pun si Tommy ini nggak ada kabarnya. Dihubungi juga nggak bisa. Ya akhirnya dilaporin lah ke polisi kalau Tommy ini hilang. Nah kita balik lagi ya ke rumahnya si Pak Zuzu tuh yang lebih wangi dari kalau kita lewat di daerah Bantar Gebang. Pusing banget gitu nyengat ya. Abisnya nih saking banyaknya sampah di mana-mana. Sampai-sampai lantainya aja tuh hampir udah nggak kelihatan ketumpuk sampah. Udah gitu ditambah lagi si Pak Zuzu ini juga sering pipis dan buang air besar di karpet aja gitu. Dan disaksikan sama teman-temannya. Udah berasa kayak kucing aja gitu ya. Kagak ada tahu malunya si Pak Zuzu. Pokoknya menurut orang-orang yang pernah berkunjung ke rumahnya si Pak Zuzu ini, katanya bau rumahnya itu udah sampai aduh nggak bisa dijelasin lagi deh. Mohon maaf kita ceritain aja kayak agak mual sendiri nih. Dan pada saat itu pun si Pak Zuzu itu masih sering cerita nih ke orang-orang kayak tadi. Kalau dia pernah membunuh ada tunawisma atau PSK dan juga makan dagingnya mereka. Ya pokoknya mungkin tipe-tipe orang yang kalau cerita diulang-ulang terus gitu ya. Sampai denger juga bosen gitu, sampai apal. Yang kali ini si Pak Zuzu bilang kalau mereka-mereka itu tuh disimpannya di basement katanya di bawah. Cuma ya lagi-lagi teman-teman yang dengerin itu kondisinya sama-sama mabok juga. Jadi cuma iya doang. Dianggapnya Pak Zuzu juga asal ngomong aja. Sampai akhirnya ada salah satu anggota yang curiga nih gengs. Yang berawal dari hilangnya salah satu anggota mereka si Josh tadi itu yang pertama. Dia berpikir jangan-jangan semua ini ada kaitannya dengan Pak Zuzu. Soalnya sebelumnya dikenalnya nih Pak Zuzu itu agak nggak suka sama si Josh. Karena gimana pun juga mereka kan saingan bisnis dalam mengedarkan obat, kan sama-sama pengedar nih. Dan pada saat orang itu mau ngintip ke dalam basement, ternyata pintunya dikunci. Yang padahal di rumah itu kan nggak ada aturannya ya. Semua orang bebas mau ngapain. Lah buang air aja terserah, di mana aja juga bebas. Tapi ini kenapa basementnya dikunci, ada apa? Sama dia dilaporin lah tuh kecurigaannya ke polisi. Ya udah nggak lama kemudian untuk menanggapi laporan tersebut, polisi datang dong ke rumahnya Pak Zuzu. Tapi di situ Pak Zuzu bilang, nggak boleh, kalian nggak boleh masuk, ngapain sih? Mana surat penggeledahan yang ada nggak? Ya dikarenakan memang polisi tidak punya surat penggeledahan karena mereka datang atas laporan tadi aja. Jadinya polisi juga nggak ngotot buat masuk. Yang adegannya nih waktu ditolak, ya udah polisinya langsung pulang lagi aja udah. Ditambah juga karena pas buka pintu nih, polisi langsung menyium aroma-aroma busuk, tapi aroma-aroma yang kayak sampah dan kotoran ya. Malas juga polisinya buat masuk, geli, jijik. Yang mana polisi menganggap kalau hal-hal kebersihan gitu bukan urusannya dia ya. Beda cerita misalkan kalau yang kecium tuh aroma-aroma busuk dari suatu kasus pembunuhan atau ada mayat gitu-gitu, beda cerita. Tapi kan ini enggak, dari bau-bauan sampah. Nah tapi begitu berhasil ngusir polisi dengan mudah, yang koreonya tuh kayak
Tok tok tok, permisi, saya mau geledah rumahnya ya Pak. Nggak boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, saya pergi. Udah gitu doang. Si Pak Zuzu ini makin besar kepala. Dia percaya nih kalau ilmu hitamnya dia udah makin sakti nih kayaknya nih. Sampai-sampai polisi takut nih sama gue. Hebat nih gue. Ya padahal kan tadi alasannya sebenarnya polisi malas ya, jijik masuk bau. Dikira ini Pak Zuzu mah gila aja, emang orang jorok begitu. Nah, sebulan kemudian, masuk lagi tuh ada laporan yang bilang ini ada tetangga curiga dengan aktivitas yang ada di rumahnya si Pak Zuzu. Tapi sayangnya lagi-lagi polisi itu menganggap semuanya kayak laporan-laporan halu lah. Perkara memang kalau dilihat kan perawakannya Pak Zuzu ini memang tidak biasa ya. Dia semacam jadi public enemy tuh di sekitar lingkungannya. Ya macam tetangga-tetangga rese yang suka suujon. Ngeliat orang sebelah tuh kayaknya nggak pernah kerja tapi beli kulkas baru, pas pesugihan tuh gitu langsung ngejudge. Nah ini juga nih kayak, ini orang kayak serem banget perawakannya begitu, ini pasti pembunuh, ini penjahat, nih lapor polisi lah. Nah tapi mungkin karena kesel, polisi ini lama-lama nggak bertindak apa-apa ya. Si anggota tadi yang pertama nyepuin si Pak Zuzu, itu sengaja diam-diam ngerekam omongannya Pak Zuzu sebagai bukti nanti ke polisi. Kan si Pak Zuzu kalau cerita diulang-ulang mulu ya. Mulai tadi katanya pernah bunuh PSK, makam mereka sampai ngubur tuh di basement. Nah, itu direkam tuh sama orang itu tuh. Tapi pas dikasih ke polisi, nih lagi-lagi rekaman itu kayak, lah lalu orang mabok aja lu percaya, nggak ditanggepin sama polisi. Kan kita agak gemes juga dengernya. Nah sampai bulan Februari di tahun 2010 atau sekitar 6 bulan dari tadi tuh menghilangnya Josh, mantan istrinya Stacy, itu akhirnya baru ngelapor ke polisi. Karena dia beranggapan nggak mungkin nih Josh nggak ngehubungin gue sama sekali selama 6 bulan. Pasti ini ada apa-apa. Dan Stacy bilang kalau Josh ini terakhir-terakhir deket nih sama yang namanya Pak Zuzu. Karena semenjak bercerai si Josh kan jadi pengedar tuh taunya dari si Pak Zuzu. Dia bad influence Pak. Nah atas laporan tersebut, akhirnya polisi baru deh tuh serius ngeluarin surat penggeledahan ke rumahnya Pak Zuzu. Tapi lebih kepada ini kayak fokusnya soalnya si Pak Zuzu ini kan sepertinya pengedar nih. Nah tapi sayangnya memang setelah polisi menggeledah rumahnya Pak Zuzu, udah sampai bawa anjing pelacak nih ya, mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda adanya mayat manusia di dalam rumah itu. Yang ada ya mereka cuma menemukan bukti-bukti memang banyak obat-obatan. Mungkin itu anjing pelacaknya sampai nggak bisa nyium ya, saking tertutup sama bau kotoran-kotoran sama sampah manusia. Sampai konslet itu hidung anjingnya. Nah walaupun udah jadi perhatian polisi karena ketangkap berarti nih masalah obat-obatan, Pak Zuzu dihukum percobaan. Tapi kehidupannya si Pak Zuzu dan kelompok sataniknya itu di rumah, walaupun jadi tahanan rumah ya jatuhnya kan percobaan, itu malah makin liar gengs. Bertahun-tahun si Pak Zuzu hidup dengan kacau seperti itu. Hingga 4 tahun kemudian, ini jadi cukup lama jedanya. Di bulan Oktober 2014, waktu lagi pesta di rumah seperti biasa ya, tiap hari pesta dia, Pak Zuzu ini ada minta tolong ke salah satu anggotanya namanya Matt Flowers, di mana dia membantu untuk katanya mau membunuh seseorang di dalam pesta tersebut. Karena Pak Zuzu ini nggak suka nih sama dia nih, padahal anggotanya sendiri kan edan ya. Tapi disuruh begitu, Matt ini nggak mau. Karena Matt ini tuh beranggapan walaupun dia sesama pengandut satanik, tapi ya sesama anggota nggak boleh main saling bunuh-bunuhan lah. Jadinya dia diem-diem tuh ngecepuin ke si target tadi dengan bilang, lu diincar sama Pak Zuzu, mending lu pulang deh. Jadinya pada saat itu, si Pak Zuzu nggak bisa ngebunuh si targetnya itu. Dan besokannya si Matt ini langsung lapor ke polisi dan nyeritain semua tuh kejanggalan-kejanggalan yang ditemui di rumahnya Pak Zuzu. Nah kebetulan si Matt ini adalah seorang veteran tentara perang. Jadi polisi ini menanggapi laporannya Matt dengan serius. Beda sama yang tadi nyepuin di awal gitu, dianggapnya kan tetangga-tetangga rese. Nah akhirnya untuk kedua kalinya, polisi ngeluarin lagi nih surat resmi penggeledahan. Dan waktu polisi datang pada saat itu, semua orang yang ada di dalam rumah disuruh keluar. Dan begitu polisi masuk nih, katanya itu berasa masuk ke dunia lain, gengs. Soalnya atmosfernya beda banget. Ini lebih kacau dari waktu terakhir kali mereka datang 4 tahun yang lalu yang bawa anjing pelacak. Lebih gila, dimana seluruh rumahnya tuh sampai atap-atap dipenuhi sama grafiti-grafiti dan coret-coretan satanik. Ya, simbol-simbol segala macam ya. Dan rumahnya itu juga dipenuhi sama lalat. Karena, aduh, enak gua. Banyak banget kotoran manusia dan hewan-hewan yang udah mengering di tempat itu. Beneran enak gua. Pokoknya ada kayak 15 ekor kucing, beberapa anjing dan juga ular yang udah kayak abis. Begitu dia bentukannya kayak dimakan nggak jelas terus sudah digeletakin. Baunya kayak apaan ya? Dan waktu polisi memeriksa perkarangan belakang rumah itu, mereka nih sadar nih kok ada kayak permukaan yang nggak rata ya, kayak kondisinya gelembung. Apa sih kayak begunduk begitu. Digali lah sama polisi. Dan bener aja ternyata ditemukan tuh sisa-sisa tulang-tulang manusia. Pas setelah diotopsi, ternyata 2 diantaranya, yaitu tulangnya si Joe sama si Tommy yang hilang 5 tahun yang lalu. Tapi sisa-sisa tulang-tulang yang lainnya itu tidak bisa ditemukan identifikasinya siapa. Soalnya dianggap itu udah terlalu lama. Tapi
Tapi ya diduganya itu adalah PSK yang katanya tadi si Pak Zuzu pernah bunuh kalau lagi mabok gitu ngomongnya. Tapi ya jelas itu berarti membuktikan kalau selama bertahun-tahun ini laporan-laporan dulu tuh yang sampai berbusa orang ke polisi tapi nggak pernah ditanggepin, ya bener dong. Cuman ya polisinya berarti telat banget. Sampai-sampai waktu 4 tahun yang lalu waktu ngerebek pakai anjing pelacak, nggak nemu juga itu anjingnya, makanya konslet kali ya hidungnya. Ya namun sayangnya nih, motif pembunuhan dari 2 orang tadi yang ditemukan identifikasinya itu belum tahu kenapa, dan sisa-sisa tulangnya itu sebenarnya punya siapa. Soalnya si Pak Zuzu itu akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam tahanan sebelum dia sempat diadili. Namun ternyata 2 perbuatannya terakhir terhadap Josh dan Tommy itu dibantu sama 2 pacarnya si Pak Zuzu. Jadinya yang di penjara ya 2 pacarnya Pak Zuzu itu karena dianggap telah membantu, tapi penjara kayak cuma 3 tahun gitu lah, gengs. So itu geng, sebuah kasus pemuja sekte satanik yang kelakuannya juga bersatanik ya, kayak setan. Ya cuma menurut gue sebenarnya semua ini bermula dari penyakit mental yang memang diderita sama si Pak Zuzu, tapi salah penanganan. Ya udah bener sih konsumsi obat-obatan dari dokter, tapi jangan ditambah-tambahin obat-obatan yang jadi narkoboy juga. Ya kebablasan sampai jadi emang bablas tuh kelakuannya. Cuma yang gue heran aja sih ya, ini orang-orang yang katanya pernah ke pestanya si Pak Zuzu, sering datang gitu ke rumahnya. Kan keadaannya begitu ya. Gue bayanginnya aja nih begitu pintu dibuka itu rasanya mau muntah nggak sih? Kok ya betah bisa gitu lama-lama di dalam. Tapi emang serem ya kalau cerita-cerita sekte modelan begini tuh aneh-aneh aja. Makanya kita mah kalau pesta-pesta standar-standar aja ya. Apalagi nanti ini mau tahun baruan, udahlah di rumah aja tuh ngeliwet begitu, dijamrengin panjang enak ya. Walaupun agak jorok-jorok dikit gitu kan, comot-comot rame-rame pakai tangan, tapi nggak sejorok pestanya si Pak Zuzu juga lah. Jadi lapar pengen ngeliwet kita sambil diiringi backsound yang Sunda. Udah, thank you ya semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya sama tombol like-nya juga ada di bawah gitu. Klik subscribe sama tombol like, terima kasih. Dan follow juga Instagram gua @herotadarivan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.